Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali bersama-sama akan beribadah dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani bersama ada Rinto yang akan memainkan gitar. Kembali ada Pendeta Novita Sutanto dari GKI Gading Indah Jakarta. Ada Meta, ada Gilbert dan juga ada Kakak dan seluruh kru yang bekerja keras dari balik layar. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan, bernyanyi Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Kita berdoa. Tuhan, kami akan beribadah bersama, baik kami yang dari studio maupun kami yang dari rumah. Bapa kiranya berkati kami dalam ibadah ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah keluarga malam ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rasanya kebanyakan orang sering hanya fokus pada tampilan yang tampak secara indrawi daripada hal yang lebih hakiki. Sesuatu atau seseorang yang tampil menarik sering mendapatkan perhatian lebih daripada seseorang atau sesuatu yang benar-benar memiliki kualitas yang menyeluruh. Akibatnya, yang menjadi prioritas bukanlah hal yang sangat penting sebagai orang Kristen. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu yang dicatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan menyatakan bahwa saya dan saudara adalah garam dunia. Apa maknanya? Kehidupan seperti apa yang mencerminkan garam dunia? Kehidupan seperti apa yang bukan hanya yang tampak, melainkan dampak? Kita akan menemukan jawabannya ketika firman Tuhan nanti akan diwartakan. Namun sebelumnya kita bernyanyi Mazmur 112. Haleluya,
menyukai segala titahnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Tidak akan orang yang benarkan goyah, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun dia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novita Stanto. Keluarga Allah, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
kami memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Dan biarlah juga puji-pujian dan rasa hormat terus kami nyatakan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami yang Engkau terus tuntun, jaga, dan lindungi. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati untuk membuka Alkitab, dan biarlah kami juga terutama membuka telinga kami untuk mendengar, dan terlebih-lebih lagi membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Dan kiranya sabda-Mu ya Tuhan yang bergema di dalam ruang ibadah kami, juga itu bergema di dalam ruang-ruang kehidupan yang kami jalani waktu demi waktu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini. Keluarga Allah, apa saja yang Anda lihat melalui layar Anda pada saat ini? Jelas Anda melihat saya. Anda juga melihat mimbar ini. Dan tadi Anda melihat para pemusik, liturgos, dan juga dekorasi atau suasana yang ada di hadapan Anda sebagai ruang ibadah rekaman ini. Namun tentunya yang Anda lihat melalui layar Anda hanyalah sebagian kecil dari proses yang dijalankan di dalam rekaman ibadah. Ada kameramen, setidaknya ada 2 di hadapan saya. Ada juga mereka yang menjadi sutradara, yang menjadi penata, musik dan sebagainya. Orang-orang yang berada di balik layar yang tidak Anda lihat dalam suasana ibadah ini. Tetapi mereka yang melakukan tugas mereka dan memberi dampak. Sehingga rekaman ibadah dapat sampai kepada Anda dan kita dapat beribadah bersama-sama di malam ini. Mereka tidak terlihat, tapi kehadirannya memberi dampak sehingga Anda dan saya, kita semua dapat mengalami ibadah pada saat ini untuk membuat iman kita bertumbuh bersama kepada Tuhan. Ada dalam kehidupan kita kehadiran-kehadiran yang lain dari sekedar apa yang terlihat oleh mata indrawi kita. Ada kehadiran-kehadiran yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi kehadiran-kehadiran itu memberikan sebuah rasa yang berbeda. Membawa arti dan perubahan yang bahkan bernilai dalam kehidupan yang kita jalani. Dan hal ini berlaku dalam banyak hal dimensi kehidupan, dalam banyak konteks atau situasi hidup yang kita jalani. Apa yang terlihat dan apa yang ada di balik dari yang terlihat menyatu untuk menyajikan sesuatu
bagi kehidupan kita. Dan keluarga Allah, di malam ini kita merenungkan sebuah pembacaan yang bagi saya rasanya kita sudah ketahui tentang garam dan terang. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan mengatakan kita adalah garam dan terang. Perhatikanlah dalam ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, penulis Injil Matius mencatat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ayat-ayat kita tidak berbicara tentang jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia. Ayat ini juga bukanlah sebuah ayat yang dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sebaiknya menjadi garam atau kamu sebaiknya menjadi terang. Bukan, tidak seperti itu. Perkataan Tuhan Yesus adalah kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dalam perkataan ini maka Tuhan Yesus ingin menegaskan garam dan terang bukanlah sebuah proses kehidupan. Garam dan terang bukanlah juga situasi yang mesti dikondisikan, tapi garam dan terang adalah identitas, status hidup kita. Kita, saya, Anda, keluarga Allah, semua adalah garam dan terang. Kita sudah menjadi garam dan terang. Namun juga yang patut kita renungkan adalah garam dan terang yang seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan agar kita menjadi garam dan terang yang kemudian membawa suasana yang berdampak bagi kehidupan kita. Bahwa pesan Tuhan Yesus tentang menjadi garam dan terang adalah agar kita menjadi garam dan terang yang terasa. Dan bukan hanya tampil, bukan hanya sekedar, oh ya itu dia orang Kristen. Tapi oh dia orang Kristen yang berdampak. Bahwa ketika kita beribadah, oh bukan sekedar, oh saya ada di sini beribadah. Tapi bahwa saya ada di sini beribadah, memberikan sebuah nilai bagi kehidupan yang lain. Garam agar menjadi asin dan bukan tawar. Dan untuk menjadi asin, kita tahu bersama bahwa garam itu harus hilang, lenyap. Bahkan saya yakin jika ibu bapak, ya keluarga Allah, kita makan, lalu di mangkok kita ada kemudian gumpalan garam, pasti yang ada kita ngomel. Kita buang gumpalan garam. Karena garam tidak harus menggumpal, tidak harus terlihat di mangkok makanan kita. Dia harus hilang, lenyap. Dan dengan demikian, dengan dia hilang dan lenyap, fungsinya asinnya dapat terasa, memberikan rasa yang lebih bagi makanan kita sehingga tidak tawar. Harus larut, lenyap, tapi membawa rasa. Itulah garam. Itulah Anda dan saya. Begitu pula dengan terang. Perhatikanlah bahwa di dalam ayat ke-16 Tuhan Yesus mengatakan agar terang itu bercahaya di depan semua orang. Terang bercahaya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa agar pelitanya bisa dilihat oleh orang lain, tetapi terangnya yang dilihat. Bukan alatnya, bukan instrumennya, bukan kehadiran secara fisiknya, tetapi bagaimana terang itu bisa terpancar. Sama seperti ibu bapak, saudara-saudari, jika kita misalnya masuk ke dalam ruangan yang gelap, lalu menyalakan lampu atau kita masuk ke dalam ruangan yang terang, kita tidak terlalu perhatikan, oh lampunya ternyata bagus ya, cantik ya, wah pasti ini mahal. Ya memang ada lampu-lampu yang sengaja didesain untuk menambah estetika ruangan, ada. Tapi secara umum kita tidak akan memperhatikan lampu apa. Bahkan dalam model-model rumah atau ruangan pada masa kini, seringkali justru lampunya tidak kelihatan. Dekorasi-dekorasi akan menyembunyikan lampu. Entah apakah itu dibalik kemudian bagian-bagian dekorasi, dibalik kain-kain, atau bahkan dibalik list-list dan sebagainya. Yang ada kemudian terangnya, karena itu yang kita butuhkan, terangnya. Alatnya ada untuk menyinarkan, tapi kita tidak mencari terang. Yang berguna adalah terangnya. Dan alat terang, lampu yang mati, akan kita buang. Karena kehadiran yang kita butuhkan bukan alatnya, tapi apa yang ia berikan bagi sekitarnya.
Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam hal itu saya mengajak kita menghayati kembali kehidupan kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan yang membawa dampak bagi sekitar kita. Bahwa kehadiran kita ya bisa penting, tapi bukan itu yang kemudian kita utamakan, tapi bagaimana kehadiran kita bukan hanya sekedar dilihat oleh orang lain, tampilan kita, wajah kita, dandanan kita, atau bahkan juga presensi kita bahwa kita ada, tapi bagaimana kehadiran kita dalam acara-acara ibadah, di dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain, dan bahkan mungkin dalam berbagai hal yang membuat kita berjarak dengan orang lain, tapi orang bisa merasakan rasa, dan orang bisa juga mendapatkan terang melalui hidup kita. Menjadi penting bahwa kita ada dan hadir. Namun juga menjadi penting bahwa kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa sesuatu yang baik. Perubahan, kekuatan, iman bagi orang-orang lain. Bahwa kita bukan sekedar ada, bukan sekedar hidup, tetapi bahwa ada dan hidup kita adalah ada yang menambahkan rasa kebaikan, kegembiraan, sukacita, kesetiaan, ketaatan, kekuatan iman. Bahwa kehadiran kita adalah menjadi kehadiran yang kemudian menerangi orang-orang yang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang rasanya sulit untuk maju ke depan dan kita ada hadir. Mungkin tak banyak bicara ataupun banyak bicara, tapi bahwa kita ada dan hadir untuk menolong mereka melihat masih ada harapan di masa depan mereka. Membawa terang bagi jiwa hidup mereka yang berada dalam pergumulan kegelapan. Ketika kita menjadi terang yang menunjukkan jalan keluar bagi orang lain, meringankan penderitaan mereka yang sedang bergumul. Ketika kita mengusir ketakutan dan bukan menambah ketakutan, bukan justru menutup jalan keluar hidup orang lain, tapi membawa terang agar rasa takut, kegentaran, keputusasaan orang-orang lain dapat mereka hadapi ketika mereka melihat bahwa ada harapan dalam hidup untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Dan apakah itu bisa kita lakukan? Saya yakin bisa. Karena kita adalah garam dan terang. Kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk itu. Dan kalau Tuhan menciptakan kita untuk itu, maka saya yakin Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Ada pada tangan setiap kita pilihan untuk mewujudkan identitas kita menjadi garam dan terang, atau membiarkan itu menjadi sekedar kehadiran atau kehidupan yang tak membawa perubahan. Lakukanlah perubahan-perubahan hal yang besar maupun perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Membawa rasa dan menerangi agar kehidupan dunia menjadi lebih baik dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan bahkan apa yang kita wujudkan bagi sesama kita. Dalam kehidupan keagamaan kita, Tuhan menginginkan kita bukan hanya kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban agama untuk sekedar mengikuti aturan-aturan, tapi menjadi sebuah kerinduan kita mewujudkan apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Ia ciptakan kita menjadi garam dan terang. Teruslah memberi rasa, teruslah menerangi kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati keluarga Allah. Amin. Kita saat hening. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara, dan mari kita berdoa. Tuhan berkata kepada kami, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia.
sebagai garam dan sebagai terang, punya fungsi dan peran. Kami boleh menggarami, kami boleh menerangi sekitar kami. Ada peran-peran, ada fungsi-fungsi yang Tuhan percayakan dalam kerja dan karya kami. Tolong kami ya Tuhan agar peran-peran dan fungsi-fungsi itu kami lihat sebagai cara Tuhan menolong kami, membantu kami untuk dapat memfungsikan garam dan terang yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga lewat peran kami, fungsi kami di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, kami boleh menjadi dampak bagi sekeliling kami. Lebih dari sekedar kewajiban belaka, namun yang kami kerjakan, kami boleh kerjakan dengan ceria, dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kehadiran kami ini boleh menjadi berkat. Dan setiap orang ketika berjumpa dengan kami, ketika berinteraksi dengan kami, ketika terlibat bersama dengan kami, entah dalam keluarga, pekerjaan di kantor, di tengah masyarakat, ataupun juga di tengah gereja, mereka merasakan bahwa keterlibatan kami ada bersama dengan mereka, itu boleh memberi dampak yang menginspirasi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa untuk anakmu, Pendeta Novita yang boleh bersama-sama dengan kami ikut melayani. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan dan hikmat kepadanya dalam melakukan seluruh tugas kerja yang Tuhan percayakan kepadanya, agar kiranya melalui fungsi peran yang Tuhan percayakan, ia juga boleh menggarami dan menerangi sekitar. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen hidup berdasarkan kebenaran Allah, tidak hanya tampil secara permukaan, melainkan sungguh memberikan dampak bagi sekitar kita di dunia yang penuh cemar.
kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.